Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan satu hal sederhana. Bagaimana sih perusahaan itu menentukan arah bisnisnya, menetapkan target, bahkan memprediksi keuntungan yang akan diperoleh di masa depan. Tentunya semua itu tidak dilakukan secara asal-asalan ya, tetapi melalui perencanaan yang matang. Salah satu bentuk perencanaan tersebut yaitu adalah anggaran penjualan. Perkenalkan, saya Rati Nabila Listiani dengan NIM 1022402. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai anggaran penjualan dalam mata kuliah anggaran perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Mata kuliah anggaran perusahaan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, pendahuluan. Anggaran penjualan ini merupakan salah satu bagian sangat penting dalam perencanaan perusahaan. Hal ini itu karena hampir seluruh rencana kegiatan perusahaan itu berawal dari anggaran penjualan. Jika anggaran penjualannya itu disusun dengan tidak tepat, misalnya terlalu tinggi atau justru terlalu rendah, maka rencana laba yang diharapkan juga bisa menjadi tidak realistis. Oleh karena itu, penyusunan anggaran penjualan ini tuh harus dilakukan secara teliti dan berdasarkan perkiraan yang masuk akal. Lanjut ke pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana penjualan yang disusun oleh perusahaan untuk periode tertentu dan dinyatakan dalam bentuk angka baik unit maupun dalam rupiah. Anggaran ini tuh berisi perkiraan jumlah produk yang akan dijual serta pendapatan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran penjualan ini tuh perusahaan dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai target yang ingin dicapai, dan anggaran penjualan juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran lainnya karena hampir semua aktivitas operasional perusahaan itu bergantung pada hasil penjualan. Okay, next. Nah, dilihat dari tujuannya ini, anggaran perusahaan dibuat untuk membantu perusahaan dalam mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang, kemudian membantu perencanaan manajemen, menjadi dasar penyusunan laba, mempermudah pengendalian penjualan. Lalu ada beberapa fungsi dari anggaran penjualan, yaitu sebagai alat pengendalian, membantu koordinasi antar bagian dalam perusahaan, kemudian menghindari terjadinya kelebihan produksi atau kekurangan stok, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Langsung kita masuk ke dasar penyusunan. Terdapat beberapa dasar yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Terutama perusahaan ini harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kondisi teknis seperti kapasitas mesin atau produksi, serta dimensi waktu yang digunakan dalam perencanaan tersebut. Selain itu, kemampuan keuangan perusahaan juga menjadi faktor penting, teman-teman. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Tidak kalah penting kondisi pasar dan tingkat persaingan juga harus dianalisis agar anggaran yang disusun juga tetap realistis dan dapat dicapai. Oke, langkah penyusunan anggaran penjualan ini dimulai dari menentukan tujuan penjualan yang ingin dicapai oleh perusahaan, kemudian dilakukan analisis terhadap pasar serta data penjualan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan, serta setelah itu perusahaan membuat forecast atau ramalan penjualan untuk periode yang akan datang. Nah, berdasarkan forecast tersebut, maka ditentukanlah target penjualan. Dan pada akhirnya dilakukanlah penghitungan laba yang diharapkan. Agar kita lebih mudah memahami terkait anggaran penjualan ini, di sini ada contoh sederhana. Misalnya, data penjualan pada tahun 2023 adalah 500 unit, kemudian meningkat menjadi 600 unit di tahun 2024, kemudian meningkat lagi di tahun 2025 menjadi 700 unit. Nah, berdasarkan tren tersebut, diperkirakan akan naik lagi nih tahun 2026 menjadi 800 unit dengan harga jualnya yaitu 10.000. Nah, kita akan hitung nih anggaran perusahaan yang didapat itu dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga jual nih. Jumlah penjualannya yaitu forecast dengan harga jual. Maka dari data tersebut maka dihasilkanlah
Anggaran penjualan yaitu 800 unit dikali Rp10.000 harga jual. Totalnya yaitu 8 juta rupiah. Jadi itu adalah anggaran penjualan di tahun 2026 sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada contoh kedua. Misalnya, perusahaan ini memiliki forecast penjualan sebesar 700.000 unit dengan harga jualnya yaitu 5.000 unit, Rp5.000 per unit. Nah, penjualan tersebut itu dibagilah ke beberapa wilayah, yaitu ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pulau Jawa mendapatkan besaran sebesar 50%, sementara Sumatera sebesar 30% dan Kalimantan sebesar 20%. Maka dari pembagian tersebut diperolehlah jumlah penjualan untuk masing-masing wilayah. Pulau Jawa mendapatkan bagian sebanyak 350.000 unit, kemudian Pulau Sumatera 210.000 unit, dan Pulau Kalimantan 140.000 unit. Oke, next. Kemudian jumlah penjualan tersebut ini dibagi ke dalam 4 triwulan. Untuk wilayah Jawa sebanyak 350.000 unit dibagi menjadi 4 karena 1 tahun itu hitungannya 4 triwulan ya. Jadi 350.000 unit dibagi 4 sama dengan 87.500 unit per tahun. Per triwulan, Lanjut yang di wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera itu tadi kan total penjumlahannya itu 210.000 unit dibagi 4 yaitu totalnya jadi 52.500 unit per triwulan. Lalu di Kalimantan ada 140.000 unit dibagi 4 menjadi 35.000 unit per triwulan. Oke, setelah pembagian unit per triwulan, selanjutnya kita akan menghitung jumlah rupiah per triwulannya. Tadi didapatkan data di Pulau Jawa itu mendapat 87.500 unit dikalikan dengan harga jualnya yaitu Rp5.000. Totalnya adalah Rp437.500.000. Lalu di Pulau Sumatera barusan didapatkan data pembagian sebesar 52.500 unit per triwulan dikali Rp5.000 harga jualnya sama dengan Rp262.500.000. Selanjutnya di Kalimantan yaitu 35.000 dikali Rp5.000 sama dengan Rp175 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total penjualan. Untuk total per triwulannya, tadi didapatkan data Pulau Jawa itu Rp430.500.000 ditambah Pulau Sumatera Rp262.500.000 dan Pulau Kalimantan Rp175 juta. Maka hasilnya yaitu Rp875 juta. Jadi total penjualan dari seluruh wilayah untuk satu triwulannya itu yaitu sebesar Rp875 juta. Nah, untuk total setahunnya maka kita akan menghitung dengan mengkalikan 4 dari total per triwulan yang sudah kita hitung barusan ya. Berapa? Yaitu 875 juta dikali 4. Hasilnya adalah 3.500.000.000. Jadi, jika dihitung dalam 1 tahun ya atau 4 triwulan, maka total anggaran penjualannya itu yang direncanakan adalah sebesar Rp3.500.000.000. Oke, kesimpulannya, anggaran penjualan ini merupakan dasar utama dalam perencanaan perusahaan. Penyusunannya ini dilakukan berdasarkan hasil forecast dan harga jual yang ditetapkan. Dengan anggaran yang realistis, perusahaan dapat mencapai target penjualan serta mempermudah koordinasi dan pengendalian kegiatan operasional. Oke, sebagai penutup, ini itu bisa kita pahami bahwa anggaran penjualan itu bukan hanya sekedar angka atau perhitungan ya teman-teman, tetapi merupakan arah dan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Dari sinilah perusahaan menentukan langkah, kemudian menentukan strategi hingga mencapai tujuan yang diharapkan.
Oleh karena itu, semakin tepat dan realistis anggaran yang disusun, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk berkembang dan mencapai keberhasilan. Oke, akhir kata, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sebagai penutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.